Ya pemirsa Garuda TV, jumpa kembali bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kecamatan. Menurutnya kondisi jalan yang baik menjadi kunci utama untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Egi saat meresmikan pembangunan ruas jalan Kota Baru Sinar Rejeki di Kecamatan Jati Agung pada Kamis lalu. Ruas Jalan Kota Baru Sinar Rejeki di Kecamatan Jati Agung merupakan akses vital yang menghubungkan desa Sinar Rejeki dengan kawasan Kota Baru. Keberadaannya diharapkan mampu menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Pembangunan tersebut mencakup rekonstruksi jalan ruas Kota Baru Sinar Rejeki dengan total panjang penanganan mencapai 2.967 meter. Jalan dibangun dengan lebar bervariasi antara 4 hingga 5,5 meter menggunakan perkerasan beton FC20 setebal 20 cm. Proyek pembangunan jalan yang menelan anggaran sebesar 8,9 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2025. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Disaksikan jajaran pejabat struktural pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Camat Jati Agung, serta unsur Forkopimcam, serta seluruh kepala desa sekecamatan Jati Agung. Turut hadir Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung, Dr. Haji Andi Warsino, MMPD. Dekan Fakultas Ilmu Syariah Universitas An-Nur, Dr. Kyai Haji Abdul Abid MPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Lampung. Dalam sambutannya, Bupati Egi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada proses fisik tetapi juga menuntut komitmen bersama dalam menjaga dan merawat aset yang telah dibangun. Bupati Egi meminta seluruh pihak mulai dari aparatur hingga masyarakat aktif mengawasi penggunaan jalan, khususnya terkait kendaraan yang melintas melebihi kapasitas. Bupati Egi juga mengaku terkesan dengan perubahan wajah Kecamatan Jati Agung setelah dilakukan perbaikan infrastruktur. Menurutnya jalan yang baik membawa dampak langsung terhadap suasana wilayah, menjadikannya lebih terang, hidup, dan nyaman bagi masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Egi berharap pembangunan jalan tersebut mampu meningkatkan semangat produktivitas. Egi juga meminta masyarakat bersabar terhadap ruas-ruas jalan lain yang belum tersentuh perbaikan, karena pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas secara bertahap dan terukur. Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung, Andi Warsino, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Ia mengaku baru kali ini merasakan kualitas jalan yang begitu baik. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan peran strategis perempuan, khususnya ibu-ibu pelaku usaha ultramikro, sebagai penggerak utama ekonomi keluarga dan daerah. Hal itu disampaikan saat mengunjungi dan berbelanja langsung di berbagai booth UMKM dalam kegiatan pengembangan kapasitas usaha Akbar PNM Cabang Lampung di Gedung Adora Pesawaran pada Sabtu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Putri Zulhas menyempatkan diri melihat dekat ragam produk lokal, sekaligus membeli hasil karya pelaku UMKM. Putri Zulhas mengapresiasi kualitas produk UMKM Lampung yang dinilai semakin kompetitif dan layak bersaing di pasar yang lebih luas. Menurut Putri Zulhas, lebih dari 781.000 nasabah aktif PNM di Provinsi Lampung. Mayoritas merupakan ibu-ibu pelaku usaha ultramikro yang dengan semangat dan ketekunan menggerakkan ekonomi keluarga,
Menurutnya, pengalaman melihat langsung aktivitas dan produk UMKM Lampung semakin memperkuat keyakinan bahwa pelaku usaha perempuan memiliki potensi besar terus berkembang jika mendapatkan dukungan yang tepat dan berkelanjutan. Putri Zulas juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem UMKM. Ia berharap dukungan terhadap UMKM khususnya yang dikelola perempuan terus diperluas agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata dari DPR RI terhadap penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, termasuk di Provinsi Lampung. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung kini sedang merancang regulasi baru untuk memperkuat sektor peternakan melalui pembatasan distribusi keluar wilayah. Melalui peraturan gubernur yang tengah disusun, pemerintah bakal melarang penjualan ayam dalam kondisi hidup keluar daerah guna memastikan proses pengolahan terjadi di dalam provinsi. Langkah strategis ini bertujuan untuk menggeser fokus pasar dari komoditas mentah menjadi produk olah yang bernilai tinggi. Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Christine Septriansyah, menerangkan bahwa saat ini regulasi tersebut masih memasuki tahap perencanaan awal. Meski begitu, ia menekankan bahwa arah kebijakan ini sudah sangat jelas, yakni mengutamakan hilirisasi produksi peternakan. Dijelaskan melalui pergub ini, Pemprov Lampung ingin memastikan komoditas ayam tidak lagi keluar dalam bentuk nyawa. Sebaliknya, pengusaha harus mengolah ayam tersebut di dalam daerah sebelum mendistribusikannya ke pasar nasional maupun internasional. Skema ini diprediksi akan meningkatkan peredaran uang di dalam provinsi secara signifikan. Selain meningkatkan nilai tambah, kebijakan ini juga berfungsi sebagai simulasi bagi pertumbuhan investasi di sektor hilir, khususnya rumah potong ayam. Menurut Christine, kehadiran lebih banyak unit RPA akan menciptakan multiplier efek bagi perekonomian warga. Namun Christine mengakui bahwa ketersediaan RPA berskala besar di Lampung saat ini masih sangat terbatas. Hingga kini baru PT Ciomos Adistawa yang tercatat sebagai perusahaan dengan fasilitas pemotongan ayam skala industri. Sementara itu, fasilitas serupa lainnya masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang jumlahnya belum terdata secara terperinci. Terpisah, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, merespon positif rencana Pemprov Lampung menerbitkan regulasi larangan penjualan ayam hidup keluar wilayah. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah visioner yang menghentikan ketergantungan Lampung sebagai sekedar pemasok bahan mentah ke provinsi lain. Menurut Mikdar, selama ini keuntungan ekonomi terbesar justru mengalir ke daerah lain karena ayam dari Lampung dikirim dalam kondisi hidup, lalu diproses dan dikemas di luar daerah sebelum dijual kembali dengan harga tinggi. Meski Mikdar mengaku bahwa minimnya fasilitas RPA masih menjadi tantangan besar. Karena itu ia mendesak pemerintah daerah mempermudah izin pembangunan RPA agar perusahaan peternakan memiliki sarana yang memadai di dalam provinsi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 404.326 keluarga penerima manfaat di Provinsi Lampung menerima program Keluarga Harapan tahap 4 tahun 2025 dengan total nilai penyaluran mencapai 298,47 miliar rupiah. Ketua Tim PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengatakan penyaluran bantuan sosial tersebut dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota, sesuai dengan data terpadu yang ditetapkan pemerintah pusat. Program Keluarga Harapan tahap 4 tahun 2025 di Lampung menyasar 404.326 KPM dengan total anggaran hampir 298,5 miliar rupiah. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Berdasarkan data penyaluran Kabupaten Lampung Timur,
menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak yakni 55.975 KPM dengan total bantuan mencapai 42,1 miliar rupiah. Disusul Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 54.155 KPM dengan nilai bantuan 40,2 miliar serta Kabupaten Lampung Selatan dengan 54.118 KPM dengan total penyaluran 39,1 miliar rupiah. Sementara itu Kabupaten Lampung Utara tercatat menerima 42.100 KPM dengan nilai bantuan 30,99 miliar dan Kabupaten Tanggamus sebanyak 35.273 KPM dengan total penyaluran 25,91 miliar. Di wilayah perkotaan Kota Bandar Lampung tercatat memiliki 33.905 KPM dengan nilai bantuan sekitar 24,87 miliar rupiah. Adapun jumlah penerima paling sedikit berada di Kodam Metro, yakni 5.794 KPM dengan total bantuan 4,31 miliar rupiah. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menegaskan PKH merupakan program nasional strategis dalam mempercepat perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Sesuai arahan Gubernur Lampung, PKH adalah program nasional Presiden yang sangat strategis dalam mengakselerasi terwujudnya keluarga sejahtera dan mandiri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memacu pengembangan kawasan kedelai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan tersebut. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya untuk komoditas kedelai yang hingga kini pasokannya masih dominan berasal dari luar negeri alias impor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, mengungkapkan hampir seluruh kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor, terutama dari Amerika Serikat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah penghasil pangan seperti Lampung untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung kemandirian pangan nasional. Menurut Elvira, Provinsi Lampung memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan kawasan kedelai. Dia menilai salah satu wilayah yang sangat potensial berada di kawasan Waipisang dengan luas mencapai sekitar 3.000 hektar. Harapannya lahan tersebut dapat menjadi sentra produksi kedelai baru apabila pengelolaannya secara optimal dan berkelanjutan. Meski demikian, Elvira mengakui budidaya kedelai tidak semudah tanaman pangan lainnya, seperti padi atau jagung. Karena itu pengembangan kawasan kedelai membutuhkan perencanaan yang matang, seperti pendampingan intensif bagi petani, agar hasilnya sesuai dengan harapan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan Pemprov Lampung, berencana meniru model pengembangan kedelai yang berhasil di Lampung Utara. Program tersebut terlaksana di lahan pangkalan TNI Angkatan Laut dan mampu menghasilkan panen kedelai yang cukup baik. Kedepan pengembangan kawasan kedelai juga akan berkolaborasi dengan berbagai skema termasuk perhutanan sosial. Selain itu, pemerintah daerah akan melibatkan tenaga ahli guna memastikan produktivitas dan kualitas hasil panen tetap terjaga. Tidak hanya fokus pada aspek teknis budidaya, Pemprov Lampung juga menyiapkan perlindungan ekonomi bagi para petani, skema jaminan harga, akses permodalan, serta kepastian pasar. Melalui penetapan off-taker tengah, Pemprov rumuskan agar petani memiliki kepastian usaha dan tidak rugi saat panen raya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Lampung Utara sejak Sabtu 17 Januari 2026. Menyebabkan air sungai meluap dan merendam permukiman warga di 3 kecamatan. Total sebanyak 115 rumah dilaporkan terdampak banjir
dengan ketinggian air bervariasi. 3 kecamatan terdampak yakni Kecamatan Kota Bumi Selatan, dan Kecamatan Abung Selatan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Lampung Utara sejak Sabtu 17 Januari 2026 menyebabkan air sungai meluap dan merendam permukiman warga di 3 kecamatan. Total sebanyak 115 rumah dilaporkan terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi. Genangan terjadi setelah debit air sungai meningkat tajam akibat curah hujan tinggi yang berlangsung selama beberapa jam. Kecamatan Kota Bumi menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak terbanyak. Di Kelurahan Cempedak tercatat 64 rumah warga terendam. Sementara di Kelurahan Sri Basuki sebanyak 33 rumah mengalami kondisi serupa. Air masuk hingga ke dalam rumah dan mengganggu aktivitas warga sejak pagi hari. Selain merendam rumah, banjir juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah barang elektronik milik warga yang tidak sempat dievakuasi. Beberapa keluarga terlihat berusaha menyelamatkan perabotan rumah tangga dan dokumen penting dari genangan air. Di Kecamatan Kota Bumi Selatan, banjir dilaporkan melanda 2 kelurahan, yakni Kelurahan Kota Alam dan Kelurahan Tanjung Harapan. Total terdapat 7 rumah warga yang terendam akibat luapan air sungai di wilayah tersebut. Salah seorang warga Kelurahan Cempedak, Kelalaan, mengeluhkan belum terrealisasinya rencana pengerukan sungai yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah. Kepala BPBD Lampung Utara, Erwin Syahputra, membenarkan peristiwa tersebut. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk normalisasi sungai agar kejadian serupa yang kerap berulang setiap tahun tidak terus membawa jumlah rumah yang terdampak banjir. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, band Papan Atas, Segidok, dan Sleng hentak warga Lampung di Pekor Waihalim, Bandar Lampung, dalam gelaran konser musik Hey Sleng HS Berani Kita Beda pada Sabtu malam lalu. Band asal Yogyakarta, Segidok, tampil dengan membawakan beberapa lagu andalannya. Adapun lagu andalan yang dinyanyikan Herua, sang vokalis Sang Doi, yakni diantaranya Hey Cantik, Disayidan hingga Hadik. Para dogis fan band Jogja terhanyut dengan alunan musik meskipun turun hujan. Band Sleng juga harus memaksa kakak vokalis berjibaku dengan derasnya turun hujan di Pekor Waihalim. Kakak Sleng terpaksa menyanyi lagu andalannya dengan menikmati hujan yang membasahi bumi. Menurutnya pemilik rokok HS ini, orang Lampung jadi rokok HS ini punya warga Lampung. Dengan HS, Sleng mengaku akhirnya bisa datang lagi ke Lampung. Ia mengatakan pihaknya bersyukur pemilik HS tersebut mirip warga asli Lampung. Kakak menyapa Lampung, apa kabar dan harapan semua happy. Sudah lama Sleng tidak main ke Lampung. Dikatakan kakak sudah 8 tahun lebih dan akhirnya Sleng bisa main lagi ke Lampung karena HS. Terima kasih HS, terima kasih Lampung, kata kakak. Adapun lagu yang dibawakan yakni I Miss You But I Hate You, Mars Sleng, Mawar Merah, Seperti Para Koruptor, Anak Mami, Kamu Harus Pulang, Popis Land Memory, Kupu-kupu Liarku, Bang Bang Tut, Jadi Masalah, Terlalu Manis, Ku Tak Bisa Jauh. Para Slengkers dengan kompak menyanyikan bait Setiap Baik yang dinyanyikan kakak, termasuk lagu teranyar mereka ikut dibawakan, Republik Fufu Fafa. Suasana hujan tidak menghentikan para Slengkers terus bernyanyi dan vokalis kakak tetap enjoy menyanyikan lagu-lagunya. Kakak juga sempat naik Vespa saat menyanyikan lagu-lagu tersebut. Perusahaan rokok HS yang membawa Sleng menyerahkan donasi sebesar 500 juta kepada korban banjir dan tanah longsor Sumatera. Uang donasi tersebut merupakan hasil dari konser Sleng bersama HS di Bali pertengahan Desember lalu. Selain keuntungan konser, donasi juga berasal dari hasil lelang Vespa milik kakak Sleng dan bass milik Ivanka Sleng. Koleksi benda kesayangan Sleng tersebut berhasil terjual senilai 110 juta untuk Vespa dan 50 juta untuk bass. CEO Surya Group Muhammad Suryo menyerahkan donasi tersebut kepada distributor HS Sumatera, Danang Setia. Konser musik tersebut dibuka oleh penampilan Sagidok, Andika Kangen Band, Mahalara, Bang Taun, dan Tresti hingga Sleng. Happy Asmara, Digi Queen, dan Hasan Aftershine
juga ikut dalam gelaran tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, komitmen Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, transparan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik kembali mendapat pengakuan. Pemkab Lampung Selatan meraih piagam penghargaan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal atas capaian penyelesaian 100% tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurela kepada Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzaman pada kegiatan rapat koordinasi pengawasan daerah yang berlangsung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung pada Kamis lalu. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzaman menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, tuntas dan akuntabel. Ditambahkan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Saiful Anwar dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Ia menambahkan capaian tersebut menjadi bagian penting dari upaya keberlanjutan Pemkab Lampung Selatan dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional dan bertanggung jawab sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal sebagai pondasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Badruzaman, penghargaan ini tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai merefleksikan program Kampung Nelayan Merah Putih. 1 dari 8 lokasi yang diajukan akhirnya dibangun di Pekon Teginenang. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai merealisasikan program Kampung Nelayan Merah Putih. 1 dari 8 lokasi yang diajukan akhirnya dibangun di Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau. Program strategis nasional ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan mutual cek 0%, serah terima lahan sekaligus groundbreaking Kampung Nelayan Merah Putih dilaksanakan Jumat 16 Januari 2026. Peresmian dipimpin langsung oleh Bupati Tanggamus Haji Mohsaleh Asnawi. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan, program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan. Kabupaten Tanggamus dinilai memiliki potensi besar sektor kelautan dengan luas wilayah laut mencapai 1.799,5 km persegi. Ya, hari ini seperti diketahui tadi kita berbentuk untuk pembangunan kampung nelayan. Ya, melalui kooperasi dan ini dari kementerian untuk sini dan keseriusan kementerian betul-betul mau membangun nelayan di daerah-daerah. Pertama kita dapat beberapa tempat. Di sini salah satunya yang nelayan. Nah, harapannya sendiri seperti apa? Ya, saya berharap nelayan bisa betul-betul bisa memahami ini bahwa ini adalah suatu dari perhatian dari pemerintah. Ini nggak ada lain tujuannya untuk kepentingan masa depan daripada kita di sini. Jadi betul-betul harus serius mereka, karena ini akan diwariskan anak cucunya. Mungkin nelayan-nelayan yang sekarang mungkin sampai berapa tahun, kemudian akan diteruskan ada cucunya itu. Ini harus disyukuri. Kalau kita mensyukuri apa segala sesuatu kita syukuri betul-betul dengan ikhlas dan tulus, nanti tulus syukur pada Allah, insya Allah inspirasi itu akan turun. Apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita kembangkan, dan ini akan bertambah terus nanti akan bertambah. Mungkin dengan adanya ini, mungkin mereka terpikir lagi, ada usulan lagi. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi motor awal peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Groundbreaking peletakan batu pertama, Bupati dan Wakil Bupati meninjau lokasi suasana warga nelayan.
tamu undangan dan pejabat terkait papan nama lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Provinsi Lampung secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2029. Sikap politik tersebut disampaikan dalam laporan rencana kerja DPW Lampung pada Rapat Kerja Nasional 1 Gerakan Rakyat. Ketua DPW Gerakan Rakyat Lampung, Andi Surya mengatakan dukungan tersebut merupakan rekomendasi utama yang disepakati dalam Rakernas sejalan dengan ide dasar perubahan yang menjadi roh gerakan, sebagaimana nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan Anies Baswedan, mulai dari integritas, meritokrasi, transparansi, responsibility, hingga akuntabilitas. Ditambahkan Andi Surya, dalam Rakernas itu pula, Gerakan Rakyat menyepakati transformasi organisasi dari organisasi kemasyarakatan menjadi Partai Gerakan Rakyat. Forum memberikan mandat kepada Syahrin Hamid sebagai Ketua Umum dan M. Ridwan sebagai Sekretaris Jenderal. Lebih lanjut, Andi Surya membeber bahwa dari sisi penguatan struktur, DPW Gerakan Rakyat Lampung melaporkan capaian legalisasi organisasi yang terus meningkat. Pembentukan kepengurusan tingkat DPD telah mencapai 90%, sementara DPC berada di angka 60%. Selain itu, kelas kader telah dilaksanakan di 15 kabupaten kota, dengan jumlah peserta mencapai 15.000 orang. Pada aspek popularitas, kata Andi Surya, DPW Lampung menargetkan penguatan basis digital dengan sasaran 1 juta pengikut di media sosial dan tingkat popularitas organisasi sebesar 75% berdasarkan survei. Dia menambahkan untuk elektabilitas DPW Gerakan Rakyat Lampung menargetkan kepemilikan kartu tanda anggota sebanyak 1.500 orang di setiap kabupaten kota dengan target survei elektabilitas sebesar 1,5% dari total pemilih. Di bidang logistik organisasi, DPW Lampung menargetkan penyediaan 75.000 bendera masing-masing minimal 5.000 per kabupaten kota. Selain itu akan dipasang 229 pelang DPC, 15 pelang DPD dan 1 pelang DPW, sehingga total 245 papan nama sekretariat Partai Gerakan Rakyat. Untuk program kerja lanjutan, Andi Surya DPW Gerakan Rakyat Lampung merencanakan 12 kegiatan besar sepanjang 2026, di antaranya pengukuhan Gerakan Rakyat, dialog kebangsaan bersama Anies Rashid Baswedan, serta peluncuran KTA tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di bidang sosial, Gerakan Rakyat Lampung mengulirkan program beasiswa perguruan tinggi bertajuk Satu Kepala Keluarga Satu Sarjana. Program lainnya meliputi layanan kesehatan gratis, bantuan hukum, serta dialog bersama Badan Eksklusif Mahasiswa Selampung. Selain itu, DPW Gerakan Rakyat Lampung juga merancang dialog kewirausahaan, dialog politik pemuda, lomba futsal antar SMA, lomba basket antar kampus, lomba catur umum, serta pelatihan UMKM, bekerja sama dengan IWAPI dan Kadin. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, berbekal dari laporan masyarakat jaga atau ronda malam, anggota Polsek bersama masyarakat Kampung Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, pada Jumat malam mengamankan 4 penyalahgunaan narkotika. Petugas jaga malam mencurigai aktivitas di sebuah rumah yang diduga terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Pada tengah malam, penjaga malam kemudian menghubungi sekretaris kampung setempat. Lalu, sekretaris kampung kemudian menghubungi pihak Polsek Banjar Agung. Anggota unit Treskrim Polsek Banjar Agung dengan berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan pada rumah yang telah dicurigai terjadi tindak pidana transaksi dan penyalahgunaan narkoba.
masyarakat yang melaksanakan ronda malam. Masyarakat tersebut menyerahkan 4 orang laki-laki yang diduga sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian unit reskrim akan koordinasi kepada Sat Narkoba Polres Tulang. Saat ini kami serahkan ke Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pengembangan dan dilakukan pemeriksaan. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan 4 orang yang diketahui menggunakan dan menyimpan narkoba jenis sabu. Saat ini keempat diduga pelaku penyalahgunaan narkoba itu telah diamankan dan diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Tulang Bawang dan dalam tahap penyelidikan. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triono dan Afiqullah melaporkan. Ya pemirsa, guna membantu warga dan sejumlah petani, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Provinsi Lampung melakukan perbaikan jalan rusak di Rawapitu. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah saat inspeksi mendadak di lapangan untuk melihat langsung kondisi jalan. Rencana pembangunan jalan dengan rigid beton dilakukan pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga Bina Konstruksi. Pemerintah Lampung saat mengunjungi langsung jalan yang rusak. Kepala Dinas BMBK M. Taufiqullah mengatakan, pembangunan jalan akan dilakukan sepanjang kurang lebih 10 km. Mulai dari Simpang Aji Mesir hingga Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Jalan akan dibangun dengan rigid beton atau cor agar lebih kuat. Dan juga untuk mengantisipasi kerusakan kembali pasca dibangun. Jalan yang rusak parah ini merupakan akses utama warga dan petani yang berada di Kecamatan Rawapitu. Di ruas Gedong Aji Umur Mesir, panjangnya 31 kilo, tapi hampir 75%-nya rusak berat. Ya, bahkan memang belum pernah seumur-umur diberi perkerasan, hanya gravel seperti begini. Secara bertahap, insya Allah kita akan perbaiki ke depan. Ini kita survei nih bersama Pak Dewan di sini, kita ngelihat kondisinya tadi lumayan berat. Mobil-mobil nggak bisa lewat, kalau mobil sembarang ini nggak bisa lewat. Ini harus mobil double kardan yang harus lewat. Parah, hancur. Terus kalau kita bisa keluar gimana ini, Mas? Alah, susah Pak keluar ini. Kita ngeluarin hasil pertanian kayak gini susah nggak sih, Mas? Alah, susah, hancur semua mobil, susah hancur ini. Kondisinya kalau kerusakan sudah berapa lama, Mas? Terus sudah ada perbaikan belum dari pemerintah? Belum ada sama sekali ini, Mas. Padahal ini akses utama ya? Akses utama. Sama aja, sana hancur, sini hancur. Pembangunan akan dilakukan secepat mungkin pada awal tahun 2026. Setelah adanya bantuan anggaran dari Kementerian PUPR yang saat ini sedang diusulkan karena untuk membangun jalan ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, mencapai ratusan miliar rupiah. Masyarakat berharap rencana pembangunan jalan ini agar cepat dilaksanakan mengingat akses jalan ini kondisinya cukup parah dan nyaris tidak dapat dilalui kendaraan. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triono dan Afiqullah melaporkan. Ya pemirsa, diduga mengantuk, supir bus Putra Rafflesia menabrak Mitsubishi L300 hitam bernomor plat BE 8393 AMN yang dikemudikan oleh Rino Handoyo di kilometer 56 Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Lampung Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan, Ibtu Imade Agus Dwi Dayana, menghimbau pengemudi agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di jalan tol. Diduga mengantuk, sopir bus Putra Rafflesia menabrak Mitsubishi L300 hitam bernapol BE 8393 AMN yang dikemudikan Rino Handoyo di kilometer 56 Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Lampung Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026. Sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, Kasat Lantas Polres Lampung Selatan, Ibtu Imade Agus Dwi Dayana, menghimbau pengemudi agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di jalan tol.
Pihak kepolisian menghimbau seluruh pengguna jalan tol untuk menjaga kondisi fisik, segera beristirahat di rest area jika merasa lelah atau mengantuk, demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Peristiwa terjadi saat bus Putra Rafflesia warna putih bernomor polisi BD 7131 CZ yang dikemudikan Rudi Chandra, 47 tahun, melaju dari Terbanggi Besar menuju Bangkauheni. Diduga sopir bus mengantuk saat melintas di jalur cepat, sehingga menabrak pick-up yang berada di depannya. Akibat benturan, sopir bus mengalami luka berat dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bob Bazar untuk perawatan sementara. Pengemudi pick-up Rino Handoyo dilaporkan selamat. Dari Lampung Selatan, tim liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.